Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang tingginya 4 meter. Ia mengeluhkan dengan postur tubuhnya ini dan menginginkan supaya tinggi badannya seperti orang normal pada umumnya. "Aku sudah mendatangi beberapa tabib Tuan Abu, tapi tak ada yang sanggup," kata pria itu. Abu Nawas garu-garu kepala mendengar keluhannya. Lalu ia memberi sebuah petunjuk. "Pergilah ke hutan, temukan kolam. Nanti di situ ada katak ajaib dan tanyakan apapun kepadanya. Jika katak itu bilang tidak, maka badanmu akan berkurang setengah meter." Kemudian pergilah pria tersebut menuju hutan. Sesampainya di sana, ia mendapati kolam yang ada katak ajaibnya. Si pria lalu bertanya, "Hai katak, maukah kau menikah denganku?" Katak itu menjawab, "Tidak." Seketika tinggi badan pria tersebut berkurang menjadi 3,5 meter. Melihat tinggi badannya berkurang, pria itu menjadi sangat gembira. Ia pun menanyakan hal yang sama kepada si katak. "Wahai katak, maukah kau menikah denganku?" "Tidak," jawab katak itu. Tinggi badannya pun semakin berkurang menjadi 3 meter. Pria tersebut kembali bertanya, "Wahai katak, maukah kau menikah denganku?" "Tidak," jawab si katak mulai kesal. Kini badannya pun menjadi 2,5 meter. Tapi menurut dia dengan tinggi badan seperti itu masih terlihat kurang wajar. Untuk yang terakhir kalinya si pria kembali bertanya, "Wahai katak, maukah kau menikah denganku?" Katak yang sudah frustasi dengan pertanyaan tersebut langsung menjawab, "Mau berapa kali aku sudah bilang tidak? Aku bilang tidak ya tidak. Sekali lagi aku bilang tidak." Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas biasa mengajar, di hadapan anak-anak didiknya, Abu Nawas membacakan sebuah buku pelajaran. Karena terdengar membosankan, murid-muridnya ini banyak yang tertidur. Ketika jam pelajaran telah selesai, Abu Nawas pun segera membangunkan mereka. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas diundang oleh kepala desa untuk mengikuti sebuah pertemuan bersama masyarakat. Di tempat itu, Abu Nawas diminta untuk membacakan sebuah pidato. Karena tak punya persiapan yang matang, ia mengambil buku pelajaran yang dibawanya dan dibacakan di depan para hadirin. Mendengar pidato Abu Nawas yang membosankan, orang-orang yang hadir memilih untuk tidur. Singkat cerita, pertemuan pun berakhir dan Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati istrinya sedang marah-marah. Pasalnya anak satu-satunya menangis dengan sangat keras dan tak bisa dihentikan. Istrinya yang sabar itu pun mulai kesal dengan ulah anaknya ini. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, "Aku sungguh tidak mengerti dengan anak kita. Sebenarnya apa yang sedang menimpanya? Dari tadi menangis terus dan rewel. Padahal aku sudah menghiburnya dan berusaha agar dia mau tidur. Aku pun sudah membaca doa Ashabul Kahfi atau apa saja yang bisa aku lakukan." Mendengar keluhan tersebut, Abu Nawas dengan santainya menjawab, "Kenapa harus bingung? Sodorkan buku ini dan bacakan di hadapannya." Mendengar jawaban itu, sontak istri Abu Nawas menjadi jengkel karena merasa dipermainkan. "Jangan bercanda, aku sedang serius," bentak sang istri sambil membanting buku tersebut. Keadaan pun menjadi tegang. Wajah istri Abu Nawas berubah menjadi emosi. "Dengar ya, semenjak aku menikah denganmu, aku sudah banyak berkorban. Aku habiskan hidupku untuk mengurus anak.
Tapi mengapa kau menawarkan sesuatu yang justru mengolok-olok aku? Kata istrinya dengan kesal. Wahai istriku, aku hanya menawarkan cara yang gampang agar anak kita tidak rewel lagi. Tapi perkataanmu malah melukai hatiku, balas Abu Nawas. Jawaban tersebut membuat istrinya terdiam dan menyadari akan kekeliruannya. Kemudian istrinya kembali berkata, "Baiklah, sebenarnya apa isi buku tersebut hingga engkau yakin dapat menghentikan anak kita yang rewel?" Abu Nawas membalas, "Nah, itu yang seharusnya engkau tanyakan. Jangan langsung terburu-buru emosi seperti tadi. Buku ini adalah buku ajaib. Ketika aku membacanya di depan murid-muridku, mereka banyak yang tertidur. Bahkan ada yang sampai mendekur karena saking nyenyaknya. Begitu pula saat ada pertemuan di desa. Ketika aku membacakan buku tersebut, orang-orang yang hadir banyak yang tertidur. Meskipun terlihat biasa saja, tapi buku ini seperti sihir. Apalagi kalau dibacakan kepada anak kita, pasti ia akan langsung tertidur," jelas Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri mengambil buku tersebut dan kemudian membacanya. Ternyata isi buku itu adalah pelajaran tentang ilmu tata surya. Istrinya pun menjadi tertawa. Melihat perubahan sikap istrinya, Abu Nawas menjadi heran dan bertanya, "Kenapa kau tertawa?" Istrinya menjawab, "Mereka tertidur bukan karena buku ini, tapi karena isinya membosankan, apalagi yang menyampaikan adalah orang sepertimu." Abu Nawas membalas, "Tapi intinya bisa membuat mereka tidur, bukan?" Alasan Abu Nawas ini membuat sang istri hanya bisa bengong. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja mengundang Abu Nawas untuk datang menghadapnya. "Wahai Abu Nawas, tadi malam aku mimpi bertemu kakek tua. Dia mengatakan kalau di dalam istana ini ada harta karunnya. Dan kata dia, hanya kamu yang bisa menunjukkan di mana keberadaan harta karun tersebut," kata Baginda Raja. "Menurutku itu hanya bunga tidur saja, Paduka. Jangan terlalu percaya hal begituan," tutur Abu Nawas. "Tapi aku yakin kalau mimpiku ini bukan sembarang mimpi. Ini seperti sebuah petunjuk, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Terus maunya Paduka bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin kamu secepatnya menunjukkan di mana keberadaan harta karun tersebut. Kalau sampai tidak ketemu, kamu akan saya hukum seberat-beratnya," ancam Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung terkejut. Dalam hati ia berkata, "Masa hanya gara-gara mimpi aku akan mendapat hukuman? Ini pasti akal-akalan Paduka Raja saja. Ia ingin menjebak diriku." "Hei Abu Nawas, kenapa malah bengong? Ayo laksanakan tugasmu," bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, beri saya waktu 3 hari. Saya ingin menemui kakek tersebut," ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja kaget. Ia khawatir kalau Abu Nawas akan mengetahui tentang kebohongan mimpinya. "Untuk apa kau menemui kakek tua itu?" tanya Baginda Raja was-was. "Waktu itu saya lupa menanyakan di mana letak harta karun tersebut," jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja menyetujuinya, Abu Nawas pun lalu dipersilahkan pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya agar bisa lolos dari hukuman. Di saat ia sedang kebingungan, sang istri datang menghampiri. "Tolong buatin aku minuman teh," pinta Abu Nawas. "Wahai suamiku, kita harus hemat air. Sekarang sedang musim kemarau. Sumur-sumur tetangga sudah pada tidak mengeluarkan air.
Beruntunglah kita, sumurnya masih ada air meskipun hanya sedikit, kata sang istri memberitahu. Rupanya berkat penjelasan sang istri, Abu Nawas menemukan solusi atas permasalahan yang tengah dihadapinya. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas segera berangkat ke istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menemukannya?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka, tadi malam kakek tersebut mendatangiku lewat mimpi dan dia menunjukkan di mana harta karun itu berada," jawab Abu Nawas. "Betulkah? Beritahu aku di mana harta karunnya," kata Baginda Raja tidak sabar. Kemudian Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendatangi sumur yang ada dalam istana. "Itu harta karunnya Paduka," teriak Abu Nawas sambil menunjukkan air yang ada di dalamnya. "Mana? Aku tidak melihatnya. Yang ada hanya air," sahut Baginda Raja. "Itu yang saya maksud Paduka," timbal Abu Nawas. Baginda Raja yang masih kebingungan lalu diberi penjelasan oleh Abu Nawas. "Andaikan sumur di istana tidak mengeluarkan air, apakah Paduka mau menukarnya dengan emas agar sumurnya mengeluarkan air? Sementara di seluruh Baghdad tidak ada satupun sumur yang juga mengeluarkan air," tanya Abu Nawas. "Jangankan emas Abu Nawas, separuh dari kerajaanku saja aku bersedia memberikannya," jawab Baginda Raja. "Kalau begitu, bukankah air adalah harta karun yang sangat tak ternilai harganya? Sampai-sampai Baginda Raja rela menukarnya dengan emas, bahkan menukarnya dengan separuh kerajaan Paduka," tutur Abu Nawas. "Ucapanmu ada benarnya juga Abu Nawas. Baiklah, karena kau telah berhasil, aku akan menghadiahimu uang yang banyak," timbal Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja akal Abu Nawas untuk lolos dari hukuman. Baginda Raja yang awalnya murka dengan kesalahan Abu Nawas malah akhirnya dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Walhasil emosi Baginda Raja mereda dan tidak jadi menghukumnya. Seperti yang terjadi pada kisah Abu Nawas dikejar bayangan hitam. Suatu kali, Baginda Raja mengumpulkan para menteri guna membahas suatu masalah yang penting. Abu Nawas yang dianggap sering memberikan solusi juga turut diundang dalam perkumpulan tersebut. Setelah selesai membahas berbagai permasalahan, Baginda Raja berkata, "Besok, sesuai keputusan rapat, kalian semua harus datang tepat waktu. Kalau di antara kalian ada yang terlambat, saya tak segan-segan menghukum kalian," ancam Baginda Raja. Kemudian mereka pun membubarkan diri dan minta izin untuk pamit pulang. Pada keesokan paginya, seperti biasa, Abu Nawas pergi ke pasar menjual kayu dagangannya. Setelah semua kayu yang dibawanya laku terjual, ia mampir ke warung untuk istirahat sambil menikmati secangkir teh hangat. Ternyata di situ sudah banyak kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Ia pun ikut nimbrung bersama mereka. Saking asiknya mengobrol, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu ia ada janji dengan Baginda Raja. Dan ketika hari menjelang siang, datanglah sang istri menghampiri Abu Nawas. "Wahai suamiku, tadi ada utusan istana mencarimu," kata sang istri memberitahu. Spontan Abu Nawas teringat akan janjinya. "Astagfirullah, aku sampai lupa. Hari ini aku ada janji dengan Paduka Raja," ucap Abu Nawas. Seketika ia meninggalkan kawan-kawannya dan segera pergi menuju istana. Di sepanjang perjalanan, ia terus membatin bahwa dirinya pasti kena hukuman karena datang terlambat. Dan benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehabisan akal cerdiknya agar lolos dari hukuman. Dengan berpura-pura wajah ketakutan, ia berlari memasuki ruangan rapat. "Hei Abu Nawas,
"Kenapa kamu terlambat?" tegur Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya mengaku bersalah," jawab Abu Nawas. "Seperti yang sudah aku katakan, bagi siapa saja yang terlambat datang akan menerima hukuman," tukas Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia, keterlambatan saya bukan tanpa sebab," ucap Abu Nawas membela diri dengan pura-pura wajah ketakutan. "Terus apa yang menyebabkanmu terlambat? Dan kenapa kau begitu sangat ketakutan?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka, sewaktu dalam perjalanan ke istana, saya terus dibuntuti oleh bayangan hitam. Saya sudah mencoba menghindar, tapi bayangan hitam tersebut selalu mengikuti saya. Itulah yang menyebabkan saya ketakutan hingga saya terlambat datang ke istana," ujar Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, Baginda Raja dan para menterinya terkejut. "Siapa bayangan hitam itu?" tanya salah satu menteri penasaran. "Saya sendiri tidak tahu Tuan Menteri," jawab Abu Nawas. "Siang bolong begini, di tengah teriknya sinar matahari, mana mungkin ada setan? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas," ucap Baginda Raja. "Kalau Paduka tidak percaya, saya bisa membuktikannya," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja dan para menteri meminta Abu Nawas untuk menunjukkan bayangan hitam yang dimaksud. Abu Nawas pun lalu mengajak mereka keluar. Kemudian Abu Nawas berjalan di bawah teriknya sinar matahari. "Lihatlah bayangan hitam ini Paduka, dia selalu saja mengikuti saya kemanapun," teriak Abu Nawas sambil terus berlari ke sana kemari mencoba menghindari bayangan hitam. Melihat tingkah konyol Abu Nawas ini, Baginda Raja dan para menteri istana spontan tertawa terpingkal-pingkal. Karena yang dimaksud bayangan hitam oleh Abu Nawas sebenarnya mengacu pada bayangan dirinya sendiri yang dipantulkan oleh sinar matahari. Berkat kedatangan Abu Nawas yang terlambat, justru meregangkan ketegangan otak akibat memikirkan persoalan yang dihadapi. Oleh karenanya, Baginda Raja tak jadi menghukum Abu Nawas dan mempersilahkannya untuk ikut rapat bersama mereka. Kisah selanjutnya. Keharmonisan Abu Nawas dengan istrinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi sang istri adalah wanita cantik dan juga berbakti kepada suami. Hal ini membuat Abu Nawas sangat mencintai istrinya. Namun, kebahagiaan Abu Nawas tersebut tidak berlangsung lama, sebab istri yang sangat dicintainya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Abu Nawas sangat terpukul dan sangat bersedih karena harus kehilangan sang istri untuk selamanya. Abu Nawas tak menyangka sang istri begitu cepat meninggalkan dirinya. Para tetangga dan sahabat Abu Nawas berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa. Mereka mencoba menghibur Abu Nawas agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. "Abu Nawas, kamu tak perlu terus-terusan bersedih. Aku punya saudara perempuan cantik. Kalau kamu berkenan, akan aku nikahkan denganmu," ucap salah satu sahabatnya. Sementara tetangga yang lain berkata, "Ikhlaskanlah, kepergian istrimu tak perlu terus kau tangisi. Aku punya anak perempuan cantik. Kalau kamu mau, aku akan menikahkannya denganmu. Tak perlu pakai mas kawin yang mahal Abu Nawas, semampunya kamu saja." Karena para sahabat dan tetangga selalu menghibur Abu Nawas, beberapa hari kemudian Abu Nawas terlihat kembali ceria. Ia kembali melakukan aktivitasnya, tidak ada lagi raut kesedihan. Ia juga sering nongkrong di warung bersama para sahabat dan tetangganya. Canda tawa yang dilontarkan Abu Nawas membuat mereka sangat terhibur. "Kami ikut senang Abu Nawas, kamu tidak lagi terlihat sedih," ucap salah satu sahabatnya saat nongkrong di warung. "Itu semua karena kalian selalu menghibur aku. Aku sangat berterima kasih kepada kalian," balas Abu Nawas. Beberapa minggu kemudian,
Abu Nawas kembali dirundung kesedihan. Keledai Abu Nawas satu-satunya mendadak mati untuk selamanya. Kejadian ini membuat Abu Nawas kembali terpukul, sebab keledainya ini sangat penurut dan juga sering menemaninya di kala kesepian. Hampir 1 bulan lamanya, Abu Nawas masih terlihat bersedih. Ia selalu mengurung diri di rumah. Ia tak pernah keluar untuk berkumpul bersama sahabat dan para tetangga. Hal ini membuat mereka merasa heran dengan perilaku Abu Nawas. Sikap Abu Nawas yang aneh ini akhirnya menjadi perbincangan orang-orang yang biasa tongkrongan di warung. Aku heran dengan Abu Nawas. Saat ditinggal mati istrinya, hanya beberapa hari saja dia bisa kembali ceria. Tapi ketika ditinggal mati keledainya, sudah 1 bulan lebih dia masih dirundung kesedihan, kata seseorang saat tongkrongan di warung. Iya, omonganmu benar. Masa iya Abu Nawas lebih mencintai keledainya daripada istrinya, celetuk lainnya. Mereka pun tertawa mendengar ucapan tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas ke warung. Ia memilih duduk menyendiri di pojokan. Orang-orang yang ada di warung segera menghampiri Abu Nawas. Kamu ini kenapa sih Abu Nawas? Masa hanya karena ditinggal mati keledai kamu harus terus-terusan bersedih? Tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas yang sedari tadi duduk tertunduk langsung mengangkat kepalanya. Ia menatap satu persatu orang-orang di situ. Kemudian ia menghela nafasnya dan berkata, "Kalau saja kalian ingat, saat aku kehilangan istriku, kalian semua menghiburku. Bahkan ada yang menawarkan adik perempuannya untuk dijodohkan denganku. Ada pula yang menawarkan anak perempuannya untuk dijodohkan denganku. Sehingga saat kepergian istriku, aku tidak terlalu bersedih. Tapi sekarang saat keledaiku mati, tak ada seorang pun yang datang menghiburku. Tak ada yang menawarkan keledai pengganti untukku," ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Orang-orang yang ada di situ menjadi bengong mendengar alasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang yang mengaku sakti berbicara sombong di depan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku bisa melihat kegiatanmu sehari-hari meskipun aku sedang berada dalam kamar rumahku," kata orang itu. Abu Nawas tak mau kalah. Ia pun berkata kepadanya, "Aku juga bisa melihat dalam kegelapan. Jadi aku tak perlu lentera ketika aku berjalan di malam hari," balas Abu Nawas. "Tapi aku sama sekali tidak percaya kepadamu Abu Nawas. Buktinya kemarin malam aku melihatmu berjalan dengan membawa lentera," kata orang itu membantah. "Oh, itu hanya untuk mencegah agar orang lain tidak menabrakku," jawab Abu Nawas. Cerita yang kedua. Di tempat pemukiman Abu Nawas tinggal sedang mendirikan bangunan masjid yang baru. Para warga terlihat antusias bergotong royong ikut membantu pembangunan masjid tersebut. Namun sayang, pembangunan masjid sempat terhenti karena kurangnya dana. Lalu para pengurus masjid mengadakan rapat untuk membahas masalah kekurangan dana yang dialaminya. Dalam rapat tersebut maka diambillah keputusan. Mereka akan meminta sumbangan kepada orang-orang kaya supaya pembangunan masjid bisa tetap berjalan. Abu Nawas yang kala itu hadir dalam rapat diberikan tugas untuk ikut membantu meminta sumbangan. Pada keesokan harinya, pergilah Abu Nawas menuju rumah besar milik orang kaya. Bangunan rumahnya terlihat tinggi dan mewah. Setelah Abu Nawas memasuki gerbang rumah tersebut, ia melihat si tuan rumah sedang mengintipnya dari balik jendela. Abu Nawas lalu mengetuk pintu rumah mewah itu. Ternyata yang membukakan pintu adalah pelayannya. "Ada keperluan apa tuan?" tanya si pelayan kepada Abu Nawas.
"Saya ingin meminta sumbangan untuk masjid," jawab Abu Nawas. "Oh, maaf Tuan, majikan saya sedang tidak berada di rumah," tutur sang pelayan. "Baiklah kalau begitu. Meskipun majikanmu tidak bisa menyumbang, tolong sampaikan nasihatku kepadanya. Katakan padanya, kalau dia mau keluar rumah, jangan tinggalkan wajahnya di jendela, nanti ada yang mencurinya," ucap Abu Nawas sambil meninggalkan rumah tersebut. Kisah yang ketiga. Suatu ketika di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu kawannya menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa sih setiap hari manusia selalu saja hilir mudik ke sana kemari, yang dari barat ke timur, dan yang dari timur ke barat, yang dari desa ke kota, dan yang dari kota ke desa?" Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Seandainya manusia berjalan satu arah, maka bumi ini akan miring. Kita semua nanti akan jatuh ke jurang," jawab Abu Nawas sambil meminum tehnya. Kisah yang keempat. Diceritakan seorang kerabat yang jauh mengunjungi rumah Abu Nawas. Ia membawa bebek sebagai oleh-olehnya. Karena gembira, Abu Nawas langsung memasak bebek tersebut. Setelah sup bebeknya matang, mereka berdua pun menyantapnya bersama-sama. Lezatnya masakan sup bebek yang dibuat oleh Abu Nawas ternyata menyebar ke telinga orang-orang. Hal itu membuat mereka silih berganti datang ke rumah Abu Nawas sambil membawa bebek. Dan benar saja, setiap kali ada tamu yang datang membawa bebek, Abu Nawas selalu memasaknya menjadi sup bebek untuk disantapnya bersama-sama. Lama-kelamaan Abu Nawas merasa kalau dirinya hanya dimanfaatkan. Hingga pada suatu hari datanglah tamu selanjutnya sambil membawa bebek. Lalu oleh Abu Nawas, tamu tersebut hanya disuguhi semangkok air putih panas. "Apa ini Abu Nawas? Mana bebeknya?" tanya tamu itu. Abu Nawas pun menjawab, "Sementara kamu makan kuahnya dulu, bebeknya lagi tidur karena kecapean," balas Abu Nawas. Cerita yang kelima. Suatu hari Abu Nawas membeli lidah sapi di pasar untuk dimasaknya di rumah. Di tengah perjalanan, dia berjumpa dengan kawannya. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?" tanya kawannya. "Oh, ini lidah sapi," jawab Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa memasaknya?" tanya kawannya kembali. "Ya, dengan cara seadanya lah," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku yang memasaknya?" saran kawannya. "Oh, tidak perlu. Tuliskan saja resepnya agar aku dapat memasaknya sendiri," pinta Abu Nawas. Maka kawannya tersebut menuliskan resep pada sebuah kertas dan diberikannya kepada Abu Nawas. Senanglah hati Abu Nawas karena nanti sesampainya di rumah, dia akan memasaknya sesuai resep yang telah didapatnya. Namun tiba-tiba belum juga sampai di rumah, seekor burung gagak terbang rendah menyambar bungkusan lidah sapi yang dibawa Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi kaget. Ia hanya bisa melongo sambil melihat burung itu terbang semakin meninggi. "Hei burung, percuma saja engkau mencuri lidah sapiku, karena resep untuk memasaknya ada padaku," teriak Abu Nawas sambil dia pamerkan kertas resep itu ke udara. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari saat Abu Nawas berjalan keliling kampung, ia mendapati sebuah majelis yang ramai dikunjungi orang-orang. Karena penasaran, ia lalu mendatanginya. Ternyata di sana ada seorang ulama sedang menyampaikan ceramah tentang pentingnya beribadah. Abu Nawas pun tertarik dan ikut duduk di antara para jamaah. Di dalam ceramahnya, sang ulama terus-menerus menekankan kepada orang-orang agar jangan sampai lalai dengan ibadahnya. Kemudian salah satu jamaah bertanya kepadanya, "Wahai Syekh, bagaimana caranya agar kita bisa beribadah dengan khusyuk?"
Ulama tersebut menjawab, "Takutlah bahwa siksa api neraka akan membakarmu, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu adalah ibadah yang kau lakukan." Lalu jamaah yang lain ikut bertanya, "Wahai Syekh, bagaimana caranya agar kita semangat beribadah?" Ulama itu kembali menjawab, "Yakinlah dengan ibadah yang kau lakukan, kau akan masuk ke dalam surga. Istana-istana megah akan kau dapatkan, beserta dengan kenikmatan-kenikmatannya." Abu Nawas yang mendengar hal itu agak kurang sependapat dengan jawaban sang ulama, tapi ia memilih untuk diam. Pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi majelis tersebut. Kali ini ia membawa obor api di tangan kirinya dan seember air di tangan kanannya. Ia sengaja berjalan mondar-mandir di depan majelis yang dihadiri banyak orang. Melihat perilaku Abu Nawas ini, sang ulama agak terganggu dan juga merasa heran. "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Untuk apa kau membawa obor api dan seember air?" tanya sang ulama. "Aku akan membakar surga dengan obor ini. Aku akan menyiram api neraka dengan air ini," jawab Abu Nawas. Tentu saja jawaban Abu Nawas membuat orang-orang di majelis kebingungan, termasuk sang ulama sendiri. "Apa maksud perkataanmu?" tanya sang ulama. "Agar orang-orang yang beribadah tidak lagi mengharapkan surga dan tak lagi mengharap agar diselamatkan dari siksa api neraka," jawab Abu Nawas. "Lalu apa tujuan manusia beribadah?" tanya sang ulama kembali. "Beribadahlah karena cinta kepada Allah dan mengharap ridhonya. Harapan akan surga dan ketakutan akan api neraka inilah yang justru membuat umat Islam menjadi semakin jauh dari cinta dan kasih kepada Allah. Oleh sebab itu, aku ingin membakar surga supaya sirna segala harapan akan surga. Aku juga ingin menyiram api neraka supaya lenyap segala rasa takut umat Islam terhadap panasnya api neraka. Ketika kedua hal itu kulakukan, mungkin umat Islam akan menjadi lebih cinta kepada Allah. Karena cinta itu sendiri tanpa ada pengharapan terhadap surga dan ketakutan terhadap api neraka," jelas Abu Nawas. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, sang ulama pun takjub dengan cara pikirnya. Kisah selanjutnya. Dahulu, negeri Babilonia atau yang sekarang negeri Irak dipimpin oleh raja yang sangat kejam. Ia adalah Raja Nebukadnezar. Beda dengan Raja Fir'aun, kalau dia hanya menguasai wilayah Mesir. Sedangkan Raja Nebukadnezar menguasai hampir seluruh dunia. Dialah satu-satunya raja yang pernah menghabisi jutaan kaum Bani Israel dan mengusir mereka dari tanah Palestina. Kisah ini bermula ketika kaum Bani Israel kembali pada kesesatannya. Mereka tak lagi menjalankan ajaran tauhid yang pernah didakwahkan nabi-nabi terdahulu. Perbuatan maksiat semakin merajalela dan menyembah kepada berhala kembali mereka lakukan. Kemudian Allah mengutus Nabi Armia untuk menyadarkan kaum Bani Israel agar kembali ke jalan yang benar. Dakwah Nabi Armia langsung mendapat penolakan dan pertentangan, bahkan ia mendapat ancaman pembunuhan. Namun ia tak gentar menghadapinya demi menjalankan perintah Allah. Pada suatu ketika Allah memberi wahyu kepada Nabi Armia bahwa akan ada serangan musuh yang bisa menghancurkan Bani Israel. Dan satu-satunya jalan agar bisa selamat adalah dengan kembali menyembah Allah dan meminta pertolongan agar diberi kemenangan melawan pasukan musuh. Kemudian Nabi Armia segera mengabarkan kabar tersebut kepada seluruh kaum Bani Israel. Bukannya takut dengan peringatan itu, mereka malah mencemoohnya dan menganggapnya gila. Karena sudah muak dengan dakwah Nabi Armia, mereka lalu memasukkannya ke dalam penjara. Beberapa hari kemudian, apa yang dikatakan Nabi Armia jadi kenyataan.
Raja Nebukadnezar dengan ribuan pasukannya datang menyerang dan membunuh kaum Bani Israel dengan kekuatan yang sangat besar. Akibat serangan tersebut, ratusan ribu kaum Bani Israel meregang nyawa. Sepertiga penduduk dibunuh dengan kejam, sepertiga penduduk ditawan sebagai budak. Tempat ibadah Baitul Maqdis dihancurkan. Anak-anak kecil dari para pejabat tinggi dijadikan budak. Begitu pula dengan putri-putri raja. Mereka semua digiring oleh pasukan Nebukadnezar dan menjadikannya sebagai tawanan. Jumlah tawanan dari keluarga kerajaan mencapai sebanyak 90.000 orang. Dari keturunan keluarga Nabi Daud sejumlah 7.000 orang. Dan dari keturunan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, dan lain-lain berjumlah lebih dari 50.000 orang. Penyerangan yang dilakukan Raja Nebukadnezar dalam kurun waktu yang cukup lama. Kala itu, hukum yang berlaku di tengah-tengah kaum Bani Israel adalah hukum jahiliyah, yaitu hukum yang diberlakukan dengan penuh kekejaman dan kezaliman. Orang-orang yang sudah tua, anak-anak, dan orang-orang yang lemah dibiarkan terlantar. Nebukadnezar dan pasukannya menunggang kuda sambil menginjak-injak jasad penduduk yang telah dibunuh dengan penuh kekejaman. Anak-anak dan kaum wanita digiring ke pasar-pasar tanpa mengenal ampun dan belas kasihan, meskipun mereka semua sudah tampak kelelahan. Pembunuhan secara sadis pun terjadi di mana-mana. Benteng-benteng dan tempat ibadah dirusak dan dirobohkan. Kitab Taurat dibakar. Kemudian Raja Nebukadnezar dan pasukannya menjarah semua harta benda dan makanan untuk dibawa pulang ke Babilonia. Tapi sebelum ia meninggalkan Palestina, salah satu panglima perangnya memberitahu bahwa kaum Bani Israel yang ia serang ada nabi utusan Allah yang telah memperingatkan mereka tentang kedatangan dirinya dan pasukannya yang melakukan penyerangan kepada mereka. Tetapi mereka mendustai nabinya itu. Bahkan mereka mengintimidasi, memukul, dan menjebloskannya ke dalam penjara. Mendengar informasi tersebut, Nebukadnezar segera perintahkan agar nabi arminya dibebaskan dari penjara. Kemudian dihadapkanlah nabi arminya dengan Raja Nebukadnezar. "Apakah kau telah memperingatkan kaummu itu tentang bencana yang akan menimpa mereka?" tanya Raja Nebukadnezar. "Iya, Allah telah mengutus aku kepada mereka, tetapi mereka mendustai diriku," jawab nabi arminya. "Apakah mereka mendustaimu, memukulmu, dan menjebloskanmu ke dalam penjara?" tanya Raja Nebukadnezar kembali. "Iya, mereka melakukan hal itu kepadaku," jawab nabi arminya. "Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang mendustai nabi mereka dan mendustai risalah Tuhan mereka," kata Nebukadnezar. "Maukah engkau ikut denganku? Aku akan memuliakan dirimu dan memenuhi segala keperluanmu," ajak Nebukadnezar. "Atau jika engkau lebih suka menetap di negerimu, maka aku sungguh-sungguh akan menjamin keamanan dirimu," kata Nebukadnezar melanjutkan. Nabi arminya membalas, "Aku senantiasa berada dalam perlindungan Allah selama aku tidak menyimpang dari ajarannya sesaat pun. Seandainya Bani Israel tidak menyimpang dari ajarannya, niscaya mereka tidak takut kepadamu dan kepada yang lainnya, dan engkau tidak akan dapat menguasai mereka." Setelah mendengar jawaban nabi arminya, Raja Nebukadnezar dan seluruh pasukannya akhirnya meninggalkan negeri Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, saat Abu Nawas tengah nongkrong di warung, datanglah beberapa prajurit istana. Mereka lalu duduk di kursi yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Tak berselang lama, terdengar percakapan mereka yang saling menyombongkan diri. Salah satu prajurit berkata, "Ketika saya ikut perang, di tengah pertempuran, saya terluka parah. Beberapa pisau masih tertancap di lengan saya. Tetapi saya terus berjuang, dan bahkan dalam kondisi seperti itu, saya sanggup membunuh 5 orang.
Prajurit yang lain tak mau kalah. Ia juga menyombongkan dirinya. Itu sih belum seberapa. Waktu saya ikut perang, saya dikeroyok oleh 10 pasukan musuh. Saya mendapati kapak yang tertancap di kaki saya, dan tangan saya juga terluka oleh beberapa pisau yang menancap. Namun saya terus berjuang melawan mereka. Pada akhirnya saya berhasil membunuh mereka semua. Mendengar cerita bualan tersebut, Abu Nawas tak kuat menahan emosinya. Ia pun berdiri sambil berkata, "Hei, kalian semua, tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan pengalamanku." Mereka yang sedang serius bercerita, sontak pandangannya langsung tertuju kepada Abu Nawas. "Apakah Anda juga pernah ikut perang, Tuan Abu?" tanya mereka. "Oh, tentu saja. Sewaktu saya ikut dalam pertempuran, ada prajurit musuh tingginya 3 meter. Dia memotong kepala saya sampai jatuh ke tanah. Lalu saya ambil kembali kepala saya dan saya taruh di pundak, seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian saya kembali bertempur dan berhasil membunuh prajurit tersebut." Seketika para prajurit ini dibuat terheran-heran dengan bualan Abu Nawas. Kisah selanjutnya adalah tukang sepatu dan istri yang berhati kejam. Pada zaman dahulu di daerah Mesir ada seorang tukang sepatu bernama Hanan. Ia mempunyai istri yang usianya lebih tua. Istrinya ini bernama Hindun. Ia mempunyai watak dan hati yang kejam, sehingga sering memperlakukan Hanan semena-mena. Padahal Hanan senantiasa bersabar dan bersikap baik kepada istrinya. Tapi lama-kelamaan Hanan tak tahan menjalani hidup yang selalu dalam tekanan. Ia pun melarikan diri meninggalkan rumah dan mengembara tanpa arah. Akhirnya sampailah ia di sebuah gua yang jauh dari pemukiman penduduk. Di sana ia bersimpuh dan berdoa, "Wahai Tuhanku, hamba mohon padamu, tolonglah hambamu ini. Berilah keselamatan dan harapan dalam perjalananku ini." Setelah berdoa cukup lama, tiba-tiba muncul makhluk tinggi besar. Rupanya makhluk di hadapannya adalah jin penunggu gua tersebut. "Mau apa kau datang kemari?" tanyanya. "Saya seorang musafir, Tuan. Saya numpang istirahat sebentar," jawab Hanan. "Kemana arah tujuanmu?" tanya jin itu kembali. Hanan pun lalu menceritakan kenapa ia melakukan pengembaraan. "Saya tidak tahu, Tuan, harus pergi kemana. Yang penting saya bisa lepas dari tekanan istri saya," kata Hanan memberitahu. Mendengar penuturan Hanan, jin itu pun merasa kasihan. Ia lalu membawa terbang Hanan dalam kecepatan yang tak terbandingkan. Beberapa jam kemudian, sampailah mereka berdua di sebuah daerah yang berada di perbatasan Cina. Kota tersebut sangat maju dan penduduknya rata-rata orang kaya. Hanan lalu mulai menyusuri jalanan kota yang penuh dengan keindahannya. Tiba-tiba beberapa orang penduduk kota mencegatnya di jalan dan bertanya siapa gerangan dirinya. "Saya Hanan, Tuan, dari negeri Mesir," jawab Hanan. "Dengan apa kau kesini? Kulihat kau tak mengendarai apapun," tanya mereka. Ketika Hanan memberitahu dan mencoba menjelaskan cara kedatangannya, mereka malah mencemooh dan menganggapnya gila. Akibatnya Hanan malah dilempari batu dan dipukul pakai tongkat kayu. Tidak lama kemudian datanglah saudagar kaya dan segera membubarkan mereka. "Kalian memalukan, orang asing adalah tamu. Sudah kewajiban kita menunjukkan keramah tamahan dan perlindungan," bentak saudagar kaya. Setelah menolong Hanan, saudagar itu kemudian bercerita bahwa di kota ini apabila menjadi orang miskin maka akan diejek dan dihina. Mereka lebih mempercayai perkataan orang kaya daripada perkataan orang miskin. Saat dulu ia baru tiba di kota ini, ia juga adalah orang yang miskin, tapi ia pura-pura sebagai orang kaya.
Kemudian ia menemui beberapa saudagar kaya dan meminta pinjaman. Ia beralasan bahwa sebuah kafilah miliknya masih dalam perjalanan, dan pinjaman uang yang diberikan nantinya akan dilipat gandakan. Ketika berhasil mendapat pinjaman tersebut, si saudagar gunakan untuk berdagang. Walhasil, dalam beberapa bulan ia bisa melunasi semua hutangnya dan kini menjadi saudagar yang kaya raya. Setelah menceritakan kisahnya, si saudagar menyarankan Hanan untuk berbuat sama seperti dirinya. Maka didandanilah Hanan dengan pakaian mewah oleh saudagar tersebut. Kemudian Hanan mendatangi sejumlah saudagar kaya yang ada di kota itu. Ia mengajukan pinjaman dengan perjanjian akan mengembalikannya 2 kali lipat. Karena penampilan Hanan yang meyakinkan, para saudagar kaya langsung memberikannya. Namun setelah berbulan-bulan lamanya, kafilah yang dijanjikan Hanan tak kunjung datang. Mereka pun mulai cemas dan curiga. Jangan-jangan Hanan adalah seorang penipu. Mereka lalu mengadukannya kepada raja. Singkat cerita, datanglah Hanan menghadap baginda raja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi, raja sendiri agak terkecoh dengan penampilan Hanan ini, sebab pakaiannya terlihat mewah dan berwibawa. Oleh sebab itu, raja ingin mengujinya apakah Hanan benar-benar seorang saudagar kaya. "Wahai Hanan, aku punya berlian yang akan kuberikan untukmu. Tapi jelaskan dulu padaku, kenapa kau tidak membayar hutangmu?" tanya sang raja. "Begini Paduka Raja, kafilah yang membawa permata saya sampai saat ini belum datang. Adapun mengenai berlian yang akan Paduka berikan, lebih baik Paduka simpan saja," ujar Hanan. "Kenapa kau menolaknya? Ini kan berlian yang sangat mahal," kata sang raja. "Maaf Paduka, tapi bila dibandingkan dengan permata-permata saya, berlian Paduka tidak ada nilainya," timpal Hanan. Karena dikuasai kerakusan, raja itu membebaskan Hanan dan mengirim pesan kepada para saudagar agar berdamai dengan Hanan. Kemudian sang raja memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan Hanan. Keputusan raja tersebut ternyata mendapat pertentangan dari penasehat istana. Ia menganggap bahwa Hanan adalah seorang penipu. Namun sang raja menganggap bahwa sikap penasehat istana hanyalah karena didasari rasa cemburu. Sebab selama ini penasehat istana menaruh rasa cinta kepada putri raja. Sedangkan sang putri tidak mencintainya sama sekali. Tapi ketika sang putri melihat Hanan, ia terkesima dan jatuh hati. Ia pun bersedia dinikahkan dengan Hanan. Adapun Hanan, ia meminta pesta pernikahannya ditunda dengan alasan kafilah yang membawa permata-permatanya sampai saat ini belum tiba, di mana permata-permata tersebut nantinya akan dipersembahkan semuanya sebagai mahar perkawinannya dengan sang putri. Mendengar penjelasan tersebut, sang raja semakin tergoda. "Ah, soal itu gampang Hanan, yang penting kamu nikahi dulu anak saya," kata sang raja. Sang raja lalu mengambil perbendaharaan istana guna mengadakan pesta perkawinan yang megah dan mewah. Pesta tersebut berlangsung selama 40 hari. Ketika pestanya telah usai dan Hanan berduaan di kamar, ia berkata kepada istrinya, "Ayahmu telah mengeluarkan harta banyak untuk perkawinan kita. Aku merasa cemas dan tak enak hati." Sang istri menjawab, "Tak usah kau risau, nanti kalau kafilahmu sudah datang, semua pasti akan teratasi." Sementara itu, penasehat istana menghasut raja agar menyelidiki keadaan Hanan yang sebenarnya. Mereka berdua pun meminta bantuan sang putri yang kini telah menjadi istri Hanan. Pada malam harinya, ketika mereka berduaan di kamar, sang putri meminta Hanan menjelaskan perihal kafilahnya yang hilang. Disinilah Hanan berkata yang sejujurnya, "Sebenarnya aku tidak punya kafilah.
Ayahmu menikahkanmu denganku karena sifat kerakusannya. Lalu kenapa pula kau setuju menikahiku? Kata Hanan memberitahu. Rupanya sang putri sudah kadung jatuh hati kepada Hanan. Ia pun memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini. Kini kau adalah suamiku dan aku tak akan pernah mempermalukanmu. Ambillah 50 dinar uang emas ini. Tinggalkan negeri ini. Kemudian kirimlah sebuah pesan dari tempat yang aman dan aku akan menyusulmu ke sana, tutur sang putri. Pada malam itu juga Hanan kabur dengan mengenakan pakaian seperti budak. Keesokan harinya, sang raja dan penasehat istana bertanya kepada sang putri, "Mana suamimu?" Dengan berpura-pura sang putri menjawab, "Tadi malam datang beberapa utusan kafilah menemui suamiku. Katanya kafilahnya telah dirampok dan pengawalnya yang berjumlah 50 orang terbunuh oleh kawanan perampok. Kini suamiku sedang menyusul ke sana dan hendak merebut kembali hartanya." Adapun Hanan bersecepat memacu kudanya tanpa tahu arah tujuan. Hingga akhirnya ia melihat seorang kakek sedang mencangkul pekarangan yang ada di depan rumahnya. Hanan pun mengucapkan salam dan minta diizinkan untuk beristirahat di rumah kakek tua. "Oh, silahkan masuk, akan aku bawakan makanan untukmu," kata kakek tua. Pada keesokan paginya, Hanan membantu kakek itu mencangkul tanah pekarangan. "Kakek istirahat saja di dalam, biar aku yang mengerjakannya." Si kakek pun memberikan cangkulnya dan istirahat di dalam rumah. Saat Hanan sedang bekerja, tiba-tiba cangkulnya terbentur sebuah bongkahan batu yang agak besar. Ketika batu tersebut disingkirkan, tampaklah ada anak tangga menuju bawah tanah. Di bawah sana terdapat sebuah ruangan luas yang penuh dengan emas dan mutiara. Kini mata Hanan tertuju pada sebuah kotak kecil yang terbuat dari besi. Saat ia membukanya, ternyata berisi cincin. Lalu oleh Hanan, cincin tersebut diambil dan digosoknya. Seketika muncullah wujud bayangan aneh. "Hamba adalah pelayan Tuan. Hamba siap menjalankan perintah Tuan," kata wujud bayangan itu. Hanan terkejut bukan main dan agak ketakutan pada awalnya. Ia pun akhirnya teringat akan cerita orang-orang dulu bahwa ada cincin sakti milik seorang raja yang tidak diketahui keberadaannya semenjak raja itu meninggal, di mana di dalam cincin tersebut dihuni oleh Raja Jin yang mempunyai ribuan pasukan. Bagi siapa saja yang mengenakan cincin itu, maka Raja Jin akan menurut kepadanya. Dan kini cincin tersebut berada di tangan Hanan. Hanan kemudian menyuruh jin itu membawa semua emas dan permata ke atas permukaan tanah. Dan sebagai rasa terima kasihnya kepada kakek tua, Hanan memberikan sekarung besar yang berisi emas dan permata. Setelah Hanan pergi meninggalkan rumah kakek tua, ia berkata kepada jin, "Wahai jin, aku ingin kembali ke kerajaanku yang dulu. Aku ingin menemui istriku." Jin tersebut lalu perintahkan seluruh anak buahnya supaya menyamar jadi manusia dan kuda guna membawakan semua hartanya. Saat memasuki gerbang kota, masyarakat menjadi heboh. Sementara Hanan dengan gagahnya berjalan didampingi ratusan pengawal berkuda dengan membawa emas dan permata. Sang raja pun murka kepada penasehat istana karena telah menghasut dirinya bahwa Hanan adalah orang miskin. Dan ketika sang putri mengetahui suaminya telah kembali, ia merasa sangat bahagia. Ia mengira perkataan Hanan waktu itu adalah sebuah kebohongan untuk menguji kesetiaannya. Akan tetapi, penasehat istana masih mencurigai Hanan. Ia pun mencari tahu dari mana Hanan memperoleh harta sebanyak itu. Rupanya usaha penasehat istana membuahkan hasil. Kala itu penasehat istana berpura-pura bersikap baik
dan mengajak Hanan minum bersamanya. Tanpa Hanan ketahui, minuman yang diberikan adalah minuman memabukkan. Saat tengah mabuk, disitulah Hanan memberitahu rahasia tentang cincin sakti yang ditemukannya. Setelah tersadar dari mabuknya, Hanan memohon ampun kepada Allah karena telah berbuat dosa. Ia lalu meletakkan cincinnya dan mengambil air wudhu. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan penasehat istana untuk mencuri cincin milik Hanan. Ia lalu perintahkan jin penghuni cincin supaya membuang Hanan dan sang raja di sebuah lembah yang jauh. Kini kerajaan dikuasai olehnya dan ia hendak memperkosa sang putri. Tapi ketika ia mencoba melakukan niat jahatnya, sang putri berhasil melepaskan cincin darinya. Tanpa membuang waktu, sang putri langsung menggosoknya. "Wahai jin, belenggu orang ini dan masukkan ke dalam tahanan," perintah sang putri. Dalam sekejap, si penasehat istana sudah berada dalam tahanan dengan keadaan terikat. Permintaan selanjutnya, sang putri meminta ayah dan suaminya supaya dikembalikan ke istana. Akhirnya mereka bertiga bisa berkumpul kembali. Dan atas perbuatan jahatnya, si penasehat istana dihukum mati, lalu mengangkat Hanan sebagai penggantinya. Seiring berjalannya waktu, sang raja meninggal dunia. Hanan pun diangkat sebagai raja menggantikan posisi ayah mertuanya. Dan hasil pernikahannya dengan sang putri, mereka dikaruniai seorang putra. Tapi sayang, kebahagiaan Hanan tak berlangsung lama. Sang putri yang merupakan istrinya jatuh sakit dan meninggal dunia. Sebelum meninggal, istrinya berwasiat agar anaknya mendapat kasih sayang sepenuhnya. Selepas kepergian sang istri, beberapa hari kemudian Hanan kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut adalah seorang wanita dengan penampilan kusam dan kumal. "Siapa kamu?" tanya Hanan. "Aku Hindun, istrimu yang dulu," jawab wanita itu. Ternyata yang datang adalah istrinya yang dulu yang kerap kali memperlakukan Hanan dengan kejam. Lalu Hindun mengungkapkan penyesalannya karena telah berbuat kejam kepada Hanan. Sejak kepergian Hanan, ia menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia merasa sangat berdosa. Ia ingin kembali menjadi istri Hanan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Karena kasihan, Hanan pun menerima Hindun kembali dan menjadikannya sebagai seorang istri. Akhirnya Hindun kini menjadi seorang ratu di negeri yang dipimpin oleh Hanan. Tapi ternyata sifat jahat Hindun masih melekat pada dirinya. Ia berencana mencuri cincin yang dipakai oleh Hanan. Setelah melakukan pengamatan, Hindun pun mengetahui kebiasaan Hanan. Apabila hendak tidur, Hanan senantiasa melepaskan cincinnya dan ditaruh di atas meja yang bersebelahan dengan tempat tidurnya. Hindun ini juga sangat membenci putra Hanan yang kini sudah tumbuh remaja, di mana putra Hanan ini hasil pernikahannya dengan putri raja yang telah meninggal dunia. Ketika tengah malam, Hindun mengendap-endap hendak mencuri cincin milik Hanan. Tapi tanpa sepengetahuannya, pangeran kecil membuntutinya dari belakang. Saat Hindun akan mencuri cincin, pangeran kecil langsung menusuknya menggunakan pedang di tangannya. Hindun pun tewas seketika. Sifat jahat dan tamak Hindun membawa dirinya ke dalam kebinasaan. Selepas kejadian itu, Hanan teringat kakek tua yang jujur dan baik hati, di mana kakek tersebut pernah menolong dirinya. Ia pun mengundang kakek tua itu supaya tinggal di istana untuk menemani dirinya. Ketika kakek tua itu datang menghadap, ternyata ia bersama seorang gadis yang cantik jelita. "Kek, siapa dia?" tanya Hanan. "Ampun Paduka Raja, dia adalah cucu saya. Saya sengaja mengajaknya kemari karena saya takut dia sendirian,"
Saya tahu maksud Paduka mengundang saya kemari untuk mengajak saya menetap di istana. Tapi kalau tidak bersama cucu saya tidak akan menerima ajakan Paduka. Lebih baik saya hidup di gubuk kecil, tapi bisa menemani cucu saya ini, tutur kakek tua. Tentu saja boleh, Kek. Kalau cucu kakek berkenan, saya akan menjadikannya seorang istri, kata Hanan. Dengan tersipu malu, cucu kakek yang cantik jelita ini menerima Hanan sebagai suaminya. Mereka pun akhirnya hidup bahagia dan dikaruniai beberapa orang putra.